Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1041 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Komurasaki. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Momonosuke yang sedang berbicara dengan Yamato. Momonosuke bilang sebelumnya dia telah berinteraksi dengan Zunisha, tapi dia tidak bisa mengerti apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Zunisha. Setelah itu, diperlihatkan Zunisha yang sedang berada di belakang kapal-kapal milik pemerintah dunia. Zunisha berbicara kepada Momonosuke melalui telepati, yang mana dia mengatakan bahwa dia ingin diberi perintah oleh Momonosuke. Zunisha juga bilang bahwa dia sudah menunggu saat di mana dirinya dan Momonosuke akan bertarung bersama. Setelah itu, diperlihatkan Yamato yang tampak senang dan kagum terhadap Momonosuke karena Momonosuke mampu berbicara dengan Zunisha. Yamato pun percaya bahwa sesuai dengan ramalan dari Kozuki Oden, Momonosuke itu adalah orang yang akan membimbing dunia menuju fajar. Sebenarnya, perkataan dari Yamato belum bisa dianggap 100% benar sebab dia mengatakan sesuai dengan apa yang dia tafsirkan dari jurnal Oden. Momonosuke pun menanggapi Yamato dengan berkata bahwa Momonosuke merasa dia tidak boleh mati setelah membaca jurnal Oden. Dari jurnal tersebut, ada banyak hal penting yang diketahui oleh Momonosuke, tapi tetap saja dia tidak bisa menemukan hal yang terpenting dalam jurnal itu. Sepertinya, Oden telah merobek bagian paling penting soal Laugh-Tale dan One Piece, sehingga Momonosuke tidak bisa memahami mengapa Oden, Roger, dan yang lain tertawa saat di Laugh-Tale. Momonosuke masih bimbang apakah akan benar-benar membuka Wano Kuni atau tidak. Sebab kalau Wano Kuni dijadikan negeri terbuka, itu berpotensi mendatangkan bahaya bagi banyak orang di Wano Kuni. Momonosuke pun kesal kepada dirinya sendiri karena dia menganggap dirinya adalah seorang pengecut dan dia ragu-ragu dengan rencana membuka Wano Kuni. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan keadaan di lantai 3 Kastil Kaido. Kebakaran di sana telah menjadi semakin parah dan tampak ada Raizo yang tubuhnya sedang terbakar. Raizo juga telah secara resmi dikonfirmasi memenangkan pertarungan melawan Fukurokuju. Jadi, duel antara dua shinobi terbaik Wano Kuni itu sudah benar-benar selesai. Jinbei melihat Raizo yang sedang terbakar sehingga dia tampak berniat untuk menolong Raizo. Sementara itu, di ruang harta lantai 2, ada Orochi yang sedang marah-marah karena Fukurokuju masih belum datang juga. Komurasaki yang sedang menggunakan topeng terus-menerus bermain musik, sehingga Orochi pun menjadi kesal. Tiba-tiba, bagian atap di atas Orochi jatuh yang mengakibatkan Orochi tertimpa atap tersebut. Dia mencoba berubah menjadi Yamata no Orochi, tapi tidak bisa. Orochi pun meminta Komurasaki untuk menyingkirkan reruntuhan itu, tapi Komurasaki enggan melakukannya. Malah, Komurasaki berkata bahwa alasan mengapa Orochi tidak bisa berubah itu karena dia diam-diam telah menusuk Orochi dengan batu laut. Orochi terkejut sebab dia pikir Komurasaki mencintainya, sehingga aneh mengapa Komurasaki melakukan itu kepadanya. Komurasaki pun jujur bahwa dia sama sekali tidak mencintai Orochi. Dia juga mengatakan bahwa lagu yang paling disukai Orochi berjudul Putri Bulan. Saat mengatakannya, Komurasaki alias Hiyori teringat masa lalu ketika Oden masih hidup. Rupanya, Oden juga suka dengan lagu itu. Kemudian, Komurasaki akhirnya mengungkapkan identitas aslinya kepada Orochi, yang mana dia mengatakan bahwa dia adalah putri dari Kozuki Oden. Di tempat lain, ada Izo yang sedang bertarung melawan agen CP0 bertubuh tinggi. Di luar dugaan, Izo yang sedang terluka mampu bertarung imbang dengan agen CP0 itu. Mereka sama-sama saling melancarkan serangan akhir yang membuat mereka berdua tumbang. Sementara itu, agen CP0 yang bertubuh normal terkejut ketika melihat rekannya telah kalah. Ternyata rekannya itu bernama Maha.
Agen CP0 bertubuh normal itu mendekati Maha yang telah tumbang. Lalu Maha berkata kepadanya bahwa dia harus segera pergi memburu Nico Robin. Tak lama kemudian, pihak pemerintah dunia menghubungi agen CP0 itu melalui Denden Mushi. Orang yang menghubungi agen CP0 itu berkata bahwa ada perintah baru dari Gorosei. Gorosei ingin agar agen CP0 itu segera menghabisi Luffy. Jelas saja perintah itu membuat sang agen terkejut, sebab sekarang ini Luffy sedang bertarung melawan Kaido. Agen CP0 itu tahu mustahil baginya untuk pergi mengganggu duel Luffy melawan Kaido. Namun, orang yang menghubunginya meminta agar agen tersebut mematuhi saja perintah dari Gorosei. Gorosei memerintahkan seperti itu demi menghindari kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Kemudian, orang dari pihak pemerintah dunia itu mengatakan sesuatu yang menurutnya hanya diketahui dari rumor saja. Apa sebenarnya yang dia maksud memang masih belum diketahui, tapi menurut admin, rumor tersebut pasti berkaitan dengan Luffy. Kemungkinan besar, Luffy adalah pemilik dari buah iblis legendaris yang dibicarakan oleh Gorosei, yang nama aslinya telah dihapus dari sejarah. Jika ini benar, maka Gomu Gomu no Mi bukan nama asli dari buah iblis Luffy. Buah iblis itu juga pasti memiliki kemampuan spesial dan potensi luar biasa, sampai-sampai buah iblis tersebut dianggap legendaris. Sementara si agen CP0 berbicara melalui Denden Mushi, terlihat ada X-Drake yang mencoba bangkit lagi. Setelah itu, diperlihatkan keadaan terbaru dari beberapa orang. Ada Usopp yang sedang menunggangi Hamlet, sedang membawa Kiku dan Kinemon. Di tempat lain, terlihat ada Nekomamushi, Wanda, dan Carrot yang bertanya-tanya apakah Pulau Onigashima akan jatuh. Di tempat lain lagi, terlihat ada Zoro yang sedang tidak sadarkan diri terjatuh dari Pulau Onigashima. Tapi beruntung ada Franky di sana yang memanjangkan tangannya sehingga dia bisa menangkap Zoro. Franky pun dengan panik bertanya apakah Zoro masih hidup. Sementara itu, di salah satu bagian menara kastil, ada Nami dan Zeus. Nami tahu Big Mom sudah kalah dan Zeus menangisi kekalahan Big Mom. Di tempat itu, ada juga Tama yang sedang menemani Komachio yang terluka. Komachio sekarang ini sedang diobati oleh Marco. Marco juga mengingatkan orang-orang di sekitarnya agar mereka berhati-hati karena banyak puing-puing jatuh. Menurut Marco, Pulau Onigashima adalah pulau paling berbahaya di dunia saat ini. Di lantai pertunjukan, ada para kru Lau yang sedang berbahagia karena Big Mom sudah kalah. Sedangkan Lau, dia sedang terbaring bersama dengan Kid. Kid bertanya apakah mereka perlu bersiap untuk pergi ke tempat Kaido, tapi mereka sudah tidak ada tenaga lagi. Lau bahkan bilang jika Kaido yang turun dari atap, maka dia tak punya energi untuk bertarung melawan Kaido. Sementara itu, di atap kastil, Kaido dan Luffy beradu serangan. Kaido telah menyadari bahwa Big Mom rupanya sudah dikalahkan. Kaido pun ingat ketika dia pertama kali bertemu dengan Big Mom. Muncul sekilas-kilas balik singkat yang menampilkan Big Mom saat masih muda. Saat itu, Kaido masih berusia 15 tahun dan dia bergabung dengan bajak laut Rox. Big Mom pun bilang bahwa Rox tidak bisa terlalu dipercaya, sehingga kalau ada apa-apa, lebih baik beritahu Big Mom saja. Big Mom juga mengatakan bahwa dia adalah wanita yang akan menjadi Raja Lautan. Saat mengingat itu, Kaido menangis karena dia sadar ternyata dia sudah sangat lama mengenal Big Mom. Sekarang ini, ketika mereka baru saja bertekad mendapatkan One Piece bersama-sama, Big Mom malah sudah kalah. Kaido pun menjadi sangat sedih. Namun saat Kaido sedang bersedih, Luffy memasuki Gearfort mode Snackman dan menyerang Kaido menggunakan jurus baru bernama Gomu Gomu no Hydra. Luffy bilang itu adalah perubahan terakhir dari mode Gearfort dan Luffy akan menyerang Kaido sampai kekuatannya habis. Luffy benar-benar bertekad untuk mengalahkan Kaido dan mengusirnya dari Wano Kuni. Mengingat tadi Luffy bilang bahwa Snackman Hydra adalah perubahan terakhir dari mode Gearfort, maka jika Kaido masih belum kalah juga, Luffy mungkin akan menggunakan Gear 5 atau memakai Awakening.
Gitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.